Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama saya. Nah, kita akan memulai belajar fungsi gamma. Nah, ini sebagai landasan kita untuk belajar kalkulus fraksional. Nah, fungsi gamma. Nah, fungsi gamma dinotasikan dengan ini, ya ini gamma ya, gamma dalam bentuk line. N ini didefinisikan sebagai berikut: integral dari 0 sampai tangga x pangkat n min 1 pangkat x. Lalu karena ini batasnya tak indah, itu termasuk integral tak wajar ya, kalkulus. Oke, lalu punya sifat eh, tau n plus 1 sama dengan n tau ya. Atau kan gini ya, gamma gamma n1 sama dengan gamma n kali gamma n untuk n bilangan real positif, dan gamma n sama dengan n min 1 faktor. Kita akan membuktikan sifat yang kita perlu membuktikan sifat yang pertama dulu dengan ya definisi ya. Kita gunakan definisi ini. Nah, berarti eh, gamma ya, gamma n plus 1 ini sama dengan integral dari 0 sampai sehingga untuk x. Lalu kita ganti n dengan n plus 1. Karena fungsi n ini. N-nya yang diganti. Pangkat min x. Lalu kita sederhanakan. X, n plus 1 min 1 berarti n. Nah, untuk mengerjakan nilai ini, maka kita perlu ngasih limit. Kenapa limit? Karena batasnya ini, sehingga yang mana ini termasuk integral tak wajar. Misalnya ini M menuju tak hingga 0 sampai P, itu X pangkat N kali pangkat min X dx. Nah, gitu. Lalu, tentu dengan integral parsial kita perlu memisah. Yang kita misalkan, kan integral parsial itu apa? Integral V V du U V min integral nah, ya dp gini ya, atau kebalik balik balik di sini U dp dengan UV min integral PD. Nah, kita ambil dv karena nanti jadi V, kita ambil dv-nya yang ketika diintegralkan itu pangkatnya nggak naik, jadi dv dengan pangkat X dx. Lalu punya kita ambil X pangkat N, sehingga ini V-nya sama dengan pangkat min X. Ada negatifnya? Ya, ada. Ini kali turunannya
pangkat ini berarti dikali dengan min satu. Kalau sama dengan min E pangkat min X. Lalu ini kita turunkan untuk mendapatkan DU. Nah, DU dx ya, diturunkan kedua ruas terhadap dx ya. Ini diturunkan menjadi nx pangkat n minus. DU sama dengan nx pangkat. Enggak, kita dapatkan di sini limit m menuju tak hingga x pangkat n tadi u, u-nya x pangkat n, kemudian v-nya adalah min dari e pangkat min x, karena ada batasnya berarti 0 sampai min p, integral 0 sampai p, p du. Du-nya adalah n x pangkat satu, ini dx. Oke, lalu kita masukkan menjadi batasnya 0 sampai p, jadi p pangkat n, ini ada minnya ya, p pangkat n, e pangkat min p, ini masih limit. Min x pangkat 0 kali e pangkat 0, ini minnya di depan. Oke, lalu min, ketemu min jadi plus. Plus limit m menuju tak hingga 0 p e pangkat min x. N-nya bisa keluar ya. Bisa keluar. Ini min ini oh, ini kok m ini p ya. Jadi satu fungsional ini m, ini p berarti ini t juga. Oke, berarti ini t, ini p ya. Oke, lalu oh, e pangkat min p, ya itu kan berarti setor e pangkat tak hingga. Tak hingga pangkat n. Oke, kemudian ini e pangkat 0 itu 1, e pangkat 0 sudah 1. Ini 1. Plus n, nah, ini merupakan definisi dari apa namanya, gamma ya kan. Jadi kalau n-nya tak tarik keluar sebelum limit, maka ini merupakan definisi gamma. Ini gamma. Sehingga di sini ini tak hingga per tak hingga itu berarti 1 min 1 ya. Nah, jadi hasilnya adalah n gamma n.
Ya, itu kira-kira eh, seperti itu penjelasannya untuk pembuktian sifat yang pertama. Oke. Lalu sifat yang kedua, sifat yang kedua, karena kita sudah membuktikan sifat yang pertama, maka kita bisa memakai. Ya, untuk membuktikan sifat B, kita gunakan sifat pertama, yaitu gamma n itu sama dengan n, gamma n plus satu gamma n. Berarti ini eh, kita menyatakan ya bahwa bagaimana mengawali membuktikan ini. Jadi kalau kita kurangkan satu, ya ini kan berarti gamma n plus satu min satu sama dengan n min satu, ya gamma n min atau gamma n kemudian n min satu gamma n min satu. Ya, oke, ini yang berkurang n min satunya hanya yang di Pak. Jadi, ini adalah n dikali n min satu ya karena apa? Kalau kita jabarkan di sini ini jadi kita penjabarannya itu gamma n. Nah, kalau gamma n ini kita kurangkan satu n satunya berarti dia kan eh, pecah jadi gamma n itu sama dengan n min satu gamma n min satu begini. Nah, formulanya begini. Oke. Lalu kita pecah lagi di sini menjadi n min 2 ya. Jadi gamma n min satu sama dengan n min 2 gamma n min 2 2 sama satu kali lagi n dikali n min satu n min 2 n min 3 gamma n dan seterusnya. Ini kan merupakan ya, bilangan faktorial, ya, bilangan faktorial. Jadi gamma n plus satu sama dengan n faktorial. Berarti gamma n di n min satu. Oke, nah, ini sifat-sifat gamma ya. Jadi kita akan mencari tentukan nilai dari gamma setengah. Nah, kalau setengah seperempat gimana? Tentu kan kita larikan ke integral. Ya. Jadi gamma n tadi adalah integral 0 sampai tan hingga x kat
N min 1, E pangkat min X, X. Nah, lalu gamma setengah berarti 0 sampai tangga X setengah min 1, E pangkat min X dari 0 hingga X pangkat min setengah E pangkat. Pasti larinya ke parsial. Nah, misalkan eh, punya adalah X pangkat min setengah di DU, kemudian min setengah X pangkat min setengah dikurangi 1 min 3/2. Lalu dv-nya adalah E pangkat X di V dengan min X. Jadi sama dengan integral 0 sehingga ini kita pakai integral tak wajar di limit M menuju tak hingga M V ya, langsung pakai V punya langsung beli UV punya sangat V-nya adalah min E pangkat min X 0 sampai min M integral 0 sampai M V di N. Jadi minnya kalau kita taruh di depan min limit M menuju tak hingga ini berarti M pangkat min setengah E pangkat min M min 0. Dan ini min limit M menuju tak hingga min ketemu min baik lagi. Nah, min max tetap min dari integral 0 sampai M E pangkat min X. Nah, setengahnya kita taruh di luar. Banyak. Oke, oke, oke. Sini pakai permisalan bisa. Oh, pakai permisalan aja nih. Karena bisa diturunkan. Ya,
Oke, kalau pakai tetap ini parsial, nanti ini satu, kemudian ini akan kembali lagi, ya, akan kembali lagi kanan ya. Hmm. Pakai ini dulu, permisalan aja. Substitusi, integral substitusi. Bagaimana mendapatkan integral? Kita harus waspada apakah cukup pakai substitusi atau pakai parsial. Oke, ya. Kita misalkan di sini X sama dengan U kuadrat. Ya. Jadi dx sama dengan 2U. Jadi ini sama dengan itu ya kita ganti dengan U kuadrat berarti U pangkat min satu ya. Ini ganti dengan U kuadrat, U pangkat min satu dan E pangkat min U kuadrat. Lalu ini dx-nya kita ganti 2U du. Atasnya ketika x-nya sama dengan 0, ini masih 0. Ketika x-nya enggak, itu juga tak batasnya. Lalu ini dengan ini bisa habis, jadi 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min U kuadrat. Iya. Oke. Lalu ini tadi adalah gamma. Oke, kalau kedua ruas kita kuadratkan, kan? Dan jadi yang sebelah kanan itu menjadi 2 0 sampai sehingga E pangkat min kuadrat DU 2 0 sampai sehingga ini E. Nah, ini kita ganti variabel yang lain. Ya, kita satukan menjadi 4 integral lalu kita nyatakan dalam koordinat polar. Nah, ini merupakan suatu lingkaran yang eh, jari-jari R, ya, jari-jari R dengan pusat 0,0. Di sebuah lingkaran sama setengah kuadrat dengan 4 kali
Ya, satu lingkaran dengan pusat 0,0 ya. Ini jari-jarinya R. Integral kalau terhadap eh, sudutnya ini, nah, dari 0 sampai pi per 2, 90 derajat. Kenapa? Karena ambil yang positif. Pi per 2. Lalu untuk terhadap R-nya, berarti mulai dari 0 sampai tak hingga juga. Nah, hingga ini sama dengan eh, berat. Nah, dari pola, dari fungsi apa namanya, eh, koordinat kartesius ke polar, di integral apa namanya, ini fungsi X, hmm, X itu sama dengan R integral F-nya. Nah, ini perlu dikali dengan R dr d theta. Oke, lalu kita eh, fokus untuk terhadap R di sini. Jadi seperti tadi permisalannya, eh, misal R kuadrat itu sama dengan T gitu ya. Dua R dr sama dengan dt. 4, 0, per 2. Atasnya tidak berubah. 0 sampai tak hingga I pangkat min T R dr itu sama dengan setengah dt d theta. Jadi setengah kali 4. Ya, ini berarti perlu dikasih limit. Limit misalnya B menuju tak hingga dari 0 sampai I E min T dt d theta. Ditambah dengan 2 0 pi per 2 integral E pangkat min T itu adalah hmm, ya min dari E pangkat min T dengan batasan 0 sampai P. Jadi 2 0 ini 2 minnya bisa keluar sekalian depan ini. Jadi oh, E pangkat min P dan E pangkat 0 2 Pi per 2 ini E pangkat minta hingga itu adalah 0. Nah, berarti ini 0 min 1. Lanjutkan di sini. Di gamma sub kuadrat dengan ini min 1. Berarti min 1 kali min 2, 2. 0 Pi per 2 D
Ya, sama dengan 2 ini kita dengan batasan 0 sampai ini sama dengan 2 per 2 min dengan I atau setengah sama dengan Pi itu namanya akar Pi. Itu cara mendapatkan gamma setengah dari definisi aslinya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.